semuanya sahabat-sahabat Anya Queen, ketemu lagi bersama saya Anya Queen di channelnya Anya Queen. Anya manja banget nih. Kali ini aku datang sama bintang tamu, seorang Muay Thai, VT Muay Thai, atau sebutnya guru Muay Thai Fiver ya. Nah, dengar-dengar kabarnya seorang guru Muay Thai ini dia tuh ada ketertarikan terjun mau ke dunia entertainment. Kenapa dia bisa tertarik sama dunia entertainment? Apa yang ada di benaknya sehingga dari guru VT Muay Thai sampai mau terjun ke dunia entertainment? Mau tahu selengkapnya? Kita panggil saja. Ini dia, Guntur. Ini dia, Guntur. Apa namanya? Guntur Stefano Prasetyo. Oke, Guntur siapa ya? Guntur Stefano Prasetyo. Prasetyo. Agak ribet ya, panjang sekali namanya. Oke, Guntur, apa kabarnya? Iya, sehat, Kak. Oke, Guntur. Kan kamu itu kan seorang guru private Muay Thai ya. Oh, ya. Nah, dengar yang tahu tuh sekarang kamu tuh mau terjun ke dunia entertainment. Katanya kamu pernah casting beberapa satu film ataupun project. Nah, tapi sebelum ngomongin kamu terjun ke entertainment, kamu ceritain dulu dong gimana kamu bisa menjadi seorang guru Muay Thai. Ya, pada awalnya 2015 lalu ya. Aku bisa dilihat ke sambil sini. 2015 lalu aku tuh masih sekolah. Korban bully. Sempat jadi korban sekolah bully. itu waktu SMA? SMK. Nah, aku kelas. Seorang Guntur kayak gini guys. Korban bully kayak nggak mungkin ya. Karena apakah kamu dulunya gemuk? Dulu aku kurus justru. Aku dulu kurus. Dulu kurus banget. Ya kan? Aku latihan Muay Thai, aku fokus, ya kan? Dilatihlah sama pelatih aku dan ditawarin ikut turnamen. Ikut turnamen. Akhirnya pada 2016 aku ikut tanding, aku winner. 2017 aku tanding lagi, aku winner, dan 2018 terakhir aku lose. Orang India lawannya. Terus menang. Terakhir kalah. Aku jadi 2 kali winner, 1 kali lose. Tapi winner dan kalah. Iya. Tapi udah termasuk win aja udah suatu prestasi kebanggaan ya. Gimana kamu tuh proses itu kan pasti persiapan banyak sekali ya. Betul. Mulai dari latihan ekstra gitu. Apa yang bikin kamu dipilih mengikuti ajang tersebut? Apakah karena pelatih kamu ngeliat proses kamu tuh latihan di private sama dia tuh kamu tuh punya bakat atau punya punya modal gitu loh? Iya, terutama aku punya modal dan punya basic yang lebih kuat dari anak-anak yang lain. Menurut pelatih aku kayak gitu sih dulu. Dan kamu juga kriteria kriteria fisik pun juga memenuhi kriteria tersebut ya. Terus awalnya kamu ketika dipilih Guntur, kamu coba ikut aja ini, kamu gimana perasaan? Iya, awal-awal sih aku sempat nolak karena emang dari awal tuh aku nggak ada niat untuk ikut turnamen. Iya, karena kamu tujuan ikut private itu untuk supaya nunjukin ke orang-orang bahwa self fair ya, supaya kamu tuh mendapat percaya diri dan kamu nunjukin ke orang-orang yang pernah bully kamu bahwa inilah Guntur gitu loh, dan mereka tuh salah gitu. Nah, terus gimana ketika kamu sempat ada penolakan, akhirnya mau nggak mau kamu? Ya, sebelumnya kan aku penolakan ketika itu ya pelatih aku mencoba untuk menguatkan aku, meyakinkan aku untuk aku ikut turnamen tersebut. Ya akhirnya aku ikut lah mau nggak mau ya kan, aku coba-coba. Ternyata dalam kemenangan pertama itu adalah satu kebanggaan untuk diri aku. Iya, jadi kamu bangga puas dan kamu juga itu suatu prestasi yang bisa kamu tunjukin kepada orang-orang yang pernah bully itu guys. Iya. Jadi jangan pernah ngeliat dari fisik ataupun ngeliat pandang sebelah mata. Belum tentu kamu orang yang kamu lihat, yang kamu istilahnya tuh hujat itu jauh lebih jauh lebih berprestasi dibanding kalian. Belum tentu kalian itu sempurna ya. Jadi nggak ada yang kesempurnaan. Semua seorang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukan hanya miliknya. Betul. Nah, terus akhirnya kamu menang. Terus gimana ketika kamu udah ngejalanin prestasi ini, tiba-tiba kamu terjun ke dunia entertain? Awal tuh gimana sih? Awal sebenarnya aku belum ke dunia entertain dulu sih. Sebelumnya aku punya teman sekolah tepatnya, dia punya distro baju. Distro baju. Jadi aku di endorse dari awal tuh aku di endorse. Jadi kamu jadi modelnya lah ya. Sekarang promosiin baju. Terus dari situ meledak lah tuh, dari baju ke sepatu ke jam tangan, gelang dan sebagainya. Karena mungkin teman kamu ngeliat kamu punya karakter, apalagi fisik kamu kan sekarang udah bagus ya. Nggak kayak dulu yang teman-teman Guntur melihat kamu zaman dulu tuh mungkin kurus yang bahan bulian. Sekarang tuh dia tuh udah percaya diri banget, udah menjadi seorang model lah pada saat ini. Terus mungkin ketika kamu memilih kriteria karakter yang cocok untuk brand tersebut, akhirnya kamu itu jadi modelnya. Itu berapa lama? Itu kurang lebih sih sekitar setahun sih Kak. Setahun kamu jadi brand produk clothing teman kamu itu. Betul. Akhirnya clothing kamu juga, teman kamu juga cukup melayani masjid ya. Masjid. Dan itu sempat mau diperpanjang, cuman karena aku 2018 aku telah masuk kuliah, akhirnya aku stop sampai sekarang. Disebabkan karena kamu karena kamu tipe orang yang kalau ketika kamu
segala sesuatu tuh all out ya. Jadi ketika Betul. kamu kuliah kamu nggak mau istilahnya schedule-nya tuh kayak ganggu. Jadi kamu proporsional. Jadi salah satu harus kamu pilih. Karena aku adalah orang yang nggak bisa fokus pada banyak tujuan. Aku cuma bisa fokus pada tujuan. Oke, karena terlalu banyak tujuan juga kita akhirnya tuh nggak all out dan akhirnya tuh nggak konsisten. Betul ya. Mungkin ada sebagian orang juga bisa ya yang membagi antara kuliah sama bekerja ya. Betul. Tapi alangkah lebih baik lagi diselesaikan satu-satu ya. Nah, sekarang itu kamu kuliahnya udah selesai? Kuliah masih gak? Masih. Tapi udah semester 5 nanti Juli aku UAS. Oh, jadi bentar lagi ya, bentar ke sidang. Oke, ngomongin kamu dari jadi model salah satu clothing teman kamu. Terus gimana prosesnya sehingga kamu bisa casting? Katanya kamu dengar casting beberapa film untuk proyek film ya? Waktu itu aku pernah mau ikut casting ya kan di Wasiat Mencari Bapak, tau nggak? Oh, Jodoh Wasiat Bapak, bukan Wasiat Mencari Bapak ya? Iya, aku lupa pokoknya Jodoh Wasiat Bapak, oke salah Jodoh Wasiat Bapak, terus TV, ikut box jatuhnya figuran sih kan? Itu kamu ditawarin apa kamu menawarkan sendiri? Aku menawarkan sendiri. Waktu itu kebetulan teman aku ada yang syuting situ juga. Oke. Dia jadi castingnya. Terus aku diajak sama dia suruh daftar, coba-coba iseng. Akhirnya aku masuk, lolos, ya kan? Akhirnya aku ikut di situ. Cuman jatuhnya sih bukan casting sih, kayak figuran aja. Oke, jadi langsung syuting terjun ke lapangannya. Tapi Terus setidaknya kamu punya pengalaman kan? Dari situ kamu banyak ketemu orang dan ketemu ngelihat cara artis gimana main di setnya gitu. Apa yang kamu hal pertama apa yang kamu ketika kamu datang kelas syuting, ketika syuting pertama kayak itu kan, gimana perasaannya dan apakah ada kesulitan nggak sih? Tentu Kak, kesulitan karena itu adalah first time aku terjun ke dunia perfilman ya kan. Aku mikirnya kayak ternyata banyak nih orang-orang yang lebih ganteng dari gua gitu, cakep dari gua ya kan. Aku mikirnya di Jakarta gitu, emang banyak ya yang lebih ganteng, yang lebih keren, yang lebih cantik, lebih kece. Tapi satu hal, yang memiliki karakter dan memiliki kualitas yang luar biasa itu jarang sekali. Apalagi banyak sekarang yang ganteng, ya cantik, pinter acting. Tapi satu kekurangannya kebanyakan attitude-nya. Jadi itulah, kalian pilih mana? Kalian memiliki muka biasa aja tapi attitude bagus, kualitas acting bagus, bisa menjamin. Ya. Oke, bentuk masalah yang kamu ada kesulitan dalam kamu pertama kali syuting. Nah, tapi ada dong pelajaran atau ilmu yang kamu ambil selama pertama kali syuting. Ada. Apa pelajaran yang kamu ambil? Pelajaran yang kamu itu kita harus pertama sih kalau di dunia film itu harus sabar sih kan. Betul. Itu adalah kuncinya sukses. Karena tau gak sih guys, callingnya misalnya jam 7 pagi. Kalian bisa detect bisa jam 7 malam atau bahkan bisa jam 2 pagi. Betul Kak. Terutama itu paling utama banget sabar. Karena kita dimaki-maki sama betul tersebut. Misalkan kamu kan wajar kalau kamu salah, kan kamu baru pertama kali. Betul. Pasti kamu ada grogi dan canggung, apalagi kamu di satu frame sama artis senior misalkan. Pasti kan kamu agak minder kan, agak canggung. Jadi gimana caranya kamu untuk pembelajaran, gimana cara kamu percaya diri dan kamu menempatkan diri kamu tuh nyaman gitu bermainnya gitu. Pasti awal-awal tuh pasti akan kamu canggung, ragu, malu gitu. Terus takut salah ya kan, kamu salah diomelin gitu. Itu hal sangat wajar sih menurut aku ya. Karena dari situ kamu bisa belajar. Berarti itu pelajaran yang kamu ambil ya ketika pertama kali syuting. Terus dari situ gimana? Dari situ sih sampai saat ini aku emang benar-benar tertarik banget buat memulai lagi di dunia perfilman tersebut. Apa yang kamu tertarik dalam dunia perfilman? Ya karena aku mikirnya kita di era yang sekarang, di era yang zaman sekarang ini loh, kita harus benar-benar bekerja sesuai passion dan sesuai zaman. Oke. Gitu. Terutama kayak makanya anak sekarang kan kalau ditanya, "Kamu cita-cita jadi apa?" Jadi YouTuber. Kalau zaman-zaman dia tahun 90-an, tahun 2000-an ya kan ditanya mau jadi apa? Polisi, tentara, dokter ya kan dan sebagainya lainnya. Kalau sekarang kebanyakan jadi vlogger ya kan. Karena apa menjadi vlogger soal pekerjaan seni atau soal entertainment itu tuh kerjanya tuh yang suka-suka hati, betul. Dan juga tuh nggak ada tekanan ya, sesuai dengan fashionnya, sesuai dengan hobinya gitu. Karena hobi anak-anak sekarang kebanyakan tuh hobinya tuh yang nongkrong-nongkrong tapi menghasilkan duit, ya kan? Kan kalau kerja kayak kantoran ataupun jadi pilot ya itu penuh beban. penuh tekanan ya, karena kita menjalankan kewajiban negara ya istilahnya gitu. Nah kalau di tekanan kan pekerja sini kan bebas, jadi benar santai kerjanya. Dan kalau kitanya serius tuh menghasilkan uang ya udah pasti gitu loh. Cuman dalam proses menghasilkannya tertentu, tidak tergantung kayak misalnya orang kerja umumnya ya. Gitu, kadang besar kadang kecil. Oke Guntur, ketika kamu yakin kamu udah suka di dunia acting, terus akhirnya kamu coba itu casting. Iya, baru kemarin nih ada tawaran film lagi kan, casting terbaru film Grise 2 kalau nggak salah filmnya. Aku udah coba ngirim foto dan video sebagainya sih. Udah dimasukin grupnya juga, cuma nanti tinggal tunggu seleksinya tanggal 4. Oke, seleksinya. Oke,
masalah kamu casting, persiapan apa yang kamu siapin untuk casting ini? Yang pasti sih mental. Ya, sudah pasti. Terus? Ya persiapan fisik lah kedua. Fisik, oke. Karena Fisik. kita ngejaga badan itu paling penting banget sih. Betul, karena dengan kita sehat, imun kita akan siap standby. Dengan kita banyak adegan pun kita ready ya. Kalau kita imunnya menurun, gampang sakit, kebayang dong. Karena kadang-kadang tuh kalau misalnya calling job shooting itu mendadak ya. Dan itu PR-nya tuh gimana ketika kamu standby gitu. Oke Guntur, untuk masalah persiapan kamu fisik nih. Ada nggak sih giat-giat kalau kan kamu kan baru di dunia acting, peran ya. Peran. Nah, untuk masa kualitas actingnya tuh gimana? Apakah kamu sering banyak nonton film, ataupun kamu banyak bertanya sama senior ya, atau pakar-pakarnya, ataupun kamu juga searching kan sekarang udah canggih nih di zaman teknologi ini. Apa yang persiapan berhubungan dengan dunia actingnya? Aku lebih suka nonton film sih Kak, terutama yang film. terutama yang filmnya tuh yang bergenre yang bersamaan dengan film yang bakal aku mainin ini. Jadi genre kayak action. Ya misalnya aku lebih banyak nonton action gitu, cara gestur gerakan badannya gimana, ketika dia bicara dan ketika dia play gitu loh. Paling gitu aja sih Kak. Kalau masalah kamu punya ini nggak sih skill dalam bela diri atau apa? Kan biasa kalau genre action pasti kan harus siap untuk apa ya, kayak fighting apa sih? Betul. Ada nggak sih? Ada ya, paling aku gunain yang skill yang basic yang aku punya sih kayak Muay Thai sama boxing. Iya, Muay Thai boxing kan suatu gerakan yang sangat dibutuhkan juga kalau di action ya. Meskipun ada beberapa mungkin detail gerakannya itu kan selama proses reading biasanya tuh ada pelatihannya, itu bisa diambil gitu. Oke Guntur, apa sih yang ngebikin kamu dan siapa orang pertama kali kayak Guntur kenapa kamu mau coba casting ataupun di dunia TV acting gitu loh? Karena kamu punya kita tampang. Ada nggak sih orang yang pertama kali tuh kayak ngasih saran ataupun memilih kamu tuh untuk terjun ke dunia ini? Banyak banget, terutama teman-teman tongkrongan, teman-teman kampus. Oh, teman kampus sering banget. Lu kenapa sih nggak ikut ke casting aja ya kan? Sayang lu tinggi gitu ya kan, bla 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 segala macam. Dan dari situ aku sebenarnya terdorong. Sebenarnya dari awal pun aku nggak ada kayak cita-cita. Kayak pikiran lah ya. Gak ada pikiran lah kayak aku pengen ikut casting, gue pengen jadi artis, nggak ada sih. Emang cita-cita dulu tuh apa sih? Dulu tuh aku jujur nih ya, aku pernah daftar tentara tuh 2 kali angkatan darat. Iya. Aku pernah daftar angkatan darat 2 kali, ketolak. Padahal aku punya prestasi. Kenapa? Padahal kalau saya secara fisik menurut aku tinggi, memenuhi badan ya mau memenuhi lah. Apa yang kamu tidak lolos seleksi tersebut? Aku kurang tahu ya Kak, cuman yang aku tahu ini kan kalau di ada namanya pantuhir, penentuan akhir. Itu dari sekian banyak orang siswa calon siswa yang terbaik itu diseleksi lagi. Seleksi lagi. Jadi dari 8.000 orang yang daftar, yang lolos cuma 200. Oke. Mungkin Tuhan berkehendak lain ya, bahwa kamu tuh cocoknya mungkin di bidang lain ya. Karena kita boleh berusaha semaksimal mungkin kita suka sama bidang yang kita profesi. Tapi kadang kalau Tuhan tidak menghendaki ya usaha semaksimal pun juga hasilnya ya kita harus terima. Dan ketika kamu sering banyak teman yang untuk kenapa nggak coba kamu casting gini-gini, apa yang ada di benak kamu pikir ketika apakah kamu oh iya juga kenapa nggak gue coba, apa teman-teman yang saranin, ataupun kamu sebelum teman kamu bilang kamu udah ada ketertarikan? Belum, before aku sih belum ada ketertarikan. Nah, belakangan ini semenjak teman-teman aku ngasih saran yang kayak begitu masukan ngedorong aku buat terjun ke dunia casting, aku sempat tertarik juga sih. Maksudnya kenapa nggak kalau dicoba gitu kan? Oke, betul juga sih. Karena gini, kita selama masih muda, selama kita masih mencari jati diri, mencari pengalaman jam terbang, kenapa nggak coba dengan tawar-tawar ataupun orang yang pernah ngasih saran gitu? Karena kita nggak ada yang tahu ke depannya kita jadi apa ya. Betul Kak. Karena yang tahu kan hanya Tuhan ya, gitu loh. Kita sebagai anak muda, sebagai orang yang butuh jam terbang, kenapa nggak coba sekali dalam seumur hidup ya. Betul. Kalau kita udah tahu hasilnya nanti gimana kan kita akan memutuskan sendiri. Oke. Kalau masalah fisik, menurut kamu tuh memenuhi nggak sih kriteria orang-orang yang terjun di dunia entertainment? Memenuhi. Kalau menurut kamu? Menurut aku memenuhi. Okay. Nah, kalau masalah segi postur tubuh. Kira-kira tuh kamu ada yang mau perlu dirubah nggak, ataupun kamu ada yang perlu dibentuk, ataupun kamu segini tuh kamu udah pede, udah yakin? Dengan keadaan aku yang sekarang ini sih aku sebenarnya udah pede kayaknya. Cuman aku pengen sih agak nurunin berat badan sedikit lagi. Mungkin biar lebih di kamera tuh lebih profesional lagi, lebih fit ya. Karena kan kalau orang kerja kayak masuk TNI ataupun polisi kan ada kriterianya kan. Secara fisik kan kayak dari tinggi sama badan tuh harus proporsional kan. Ketika proporsional kan nanti susah untuk berperannya. Jadi kamu sadar ketika kamu di situ punya target bahwa masuk dunia entertain, kamu pengen
lebih bagus lagi kamu akan membesarkan secara postur tubuh ya. Oke. Terus kalau masalah bentuk wajah gitu, dengan karakter kamu yang brewokan ini, kamu lebih pede yang mana? Pakai brewok ataupun enggak? Aku pribadi sih aku lebih pede pakai brewok. Cuman banyak ada beberapa teman-teman dan keluarga aku ada beberapa yang pro dan kontra. Katanya kalau aku brewokan agak sedikit kelihatan tua lah. Cuman kalau ada teman-teman aku juga kalau nggak brewokan tuh kelihatan culun gitu kalau nggak brewokan. Bukan kayak Guntur loh, kayak gitu. Nah kamu, jadi misalnya orang kamu nggak pakai, mungkin karena kamu dari sejak kapan sih kamu ada brewok? Aku tuh SMA kelas 2. Oh udah ada brewokan. Cuman belum begini ya, masih panjang jambang. Tapi udah ada bahan-bahannya. Ketika kamu masuk ke dunia kampus, kuliah, kamu udah brewoknya udah matang. Jadi orang udah tahu Guntur tuh pasti ada brewok. Ketika Guntur nggak pakai brewok tuh kayak bukan Guntur gitu. Cuman aku lebih pede dengan diri aku yang brewokan karena yang besoknya brewokan gitu. Betul. Nah, kalau ketika kamu udah percaya diri ngebrewokan ya kamu tinggal tunjukin aja dengan semaksimal mungkin dengan kualitasnya. Karena kalau dari segi aku orang yang mengamati di dunia entertain, kamu physically lebih menjual dengan brewok kamu ini karena mungkin Tuhan tuh punya Tuhan tuh tahu bahwa kamu dengan kamu dikasih brewok ini suatu daya tarik kamu tuh seksinya, daya karismatiknya tuh di brewok gitu. Kalau kamu pakai brewok mungkin biasa pasaran kayak anak-anak kampus umumnya gitu. Tapi dengan kamu ada brewok, kamu sex appeal-nya tuh mungkin orang lihat tuh kayak matang gitu loh. Matang dan lebih maskulin sih, teman-teman bilang begitu sih. Terus berat ya sih ketika ada brewok itu kamu tuh harus nunjukin kan biasanya kalau karakter brewok itu biasanya agak sedikit ucapnya agak dewasa. Terus juga harus lebih kayak maskulin. Beban gak sih kamunya? Beban sih enggak ya kayak. Beban sih enggak. Cuman kalau di dunia percastingan kan kadang kalau orang brewok itu cenderung lebih banyak mendapatkan peran yang antagonis gitu. Itu sih yang gue dapat. Tapi bukan berarti yang brewok itu nggak bisa dapat peran-peran baik-baik ya. Juga contohnya kan jadi kayak orang karyawan, bos, ataupun juga bisa jadi juga anak santri atau apa kan ada juga kan. Misalkan kayak kan kalau pesantren biasanya brewok ya, tinggal pakai peci segala macam bisa juga. Nah balik lagi ke karakter kualitas actingnya sih. Oke buat Guntur sukses terus ya. Thank you Kak. Karirnya semua kamu apa yang pengen dicapai tercapai. Oke sekali lagi sebelum terakhir nih, harapan kamu apa sih yang kamu pengen targetin di tahun ini? Tahun ini aku bisa lebih sukses dari tahun sebelumnya. Bisa banggain nyokap gitu aja sih, sama bantu sekolah adik aku. Oke, karena kamu itu lebih sayang sama papa kamu. Papa aku udah almarhum dari 2009. Sorry banget ya. Thank you, gak apa-apa Kak, santai. Berarti kamu tuh emang, kamu anak berapa sih? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Abang-abang kamu atau kamu mungkin sebagai udah berumah tangga kali ya? Satu, kakakku yang paling besar yang cewek udah berumah tangga. Yang dua masih ya pokoknya semoga apa yang kamu ciptakan, apalagi dengan kamu pengen membagian orang tua ya, biasa dilancarkan. Yang gimana caranya kamu tinggal bekerja keras sesuai dengan yang kamu sekarang jalanin ya, yang kamu tunjukin. Paling penting adalah kamu banyak-banyak belajar dan bertanya sama orang pakar di bidang yang kamu tujuin ya. Oke, sekali lagi guys buat kalian semua, thank you very much so much yang sudah sudah nonton di video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian semua juga yang pengen kayak Guntur, kalian kuncinya adalah apa Guntur? Kuncinya percaya diri, siapin mental. Percaya diri, siapin mental, dan bekerja keras semaksimal mungkin. Dan ingat ya, kalian harus sungguh-sungguh dalam ikutin proses, dalam menjalankan pekerjaan. Jangan setengah-setengah, dan kalau bekerja tuh lebih baik kita pakai hati ya. Sehingga hasilnya pun juga maksimal gitu, nggak ada tekanan, nggak ada beban gitu. Dan satu lagi, intinya juga nggak ada sih usaha yang sia-sia. Betul, nggak ada usaha yang menanti hasil ya kuncinya. Jadi fokus dan belajar dan try terus, semoga cita-cita kamu tercapai. Sekali lagi thank you buat Guntur, semoga sukses, semoga lancar, semoga semua impian-impiannya tercapai dan lancar ya. Sekali lagi buat kalian semua, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan kalian juga kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, kalian bisa di komen di bawah ini. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkannya. Sekali lagi terima kasih. Bye bye. Bye, see you.